Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali. Mari pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang tali temali. Saya lihat sudah hadir di situ, ada Bibin, ada Pipin, ada Abi juga di situ. Coba di antara kalian dalam pertemuan kali ini salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Bibin atau Pipin, silakan, siapa yang memimpin doa? Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik adik-adik, pertemuan pada kali ini kita akan belajar tentang tali temali. Saat ini kita akan belajar beberapa simpul, di antaranya adalah simpul pangkal, simpul jangkar, simpul pati, dan simpul anyam. Apakah kalian sudah tahu apa kegunaan atau manfaat dari simpul-simpul tersebut? Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita bermain dahulu. Permainan ini adalah tentang tepuk, yaitu tepuk cik, cik, bum, 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 cik. Apabila saya bilang cik, maka tepuk satu kali, kalau bum, tepuk dua kali. Contoh, cik, cik, bum, cik, cik, bum, bum, cik, cik, bum, cik, bum, cik, bum, bum, cik, bum, cik, bum, bum, cik, cik, bum, bum, cik, bum, bum, dan seterusnya agar kita suasananya menjadi ceria dan bersemangat. Bagaimana adik-adik? Sudah semangat untuk mengikuti tali temali kali ini? Baik. Adik-adik, kita mulai dari simpul pangkal. Simpul pangkal berguna untuk mengikat tali pada tiang, atau simpul pangkal merupakan simpul pertama untuk simpul-simpul yang lainnya. Adik-adik, selanjutnya adalah simpul jangkar. Simpul jangkar berguna untuk mengikat ember apabila kita akan mengambil air menggunakan sumur. Sementara selanjutnya adalah simpul mati. Adik-adik, simpul mati berguna untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan tidak licin. Nah, sementara apabila tali itu tidak sama besar atau licin, maka kita harus menggunakan simpul anyam. Simpul anyam ada dua adik-adik, ya. Simpul anyam pertama adalah simpul anyam tunggal, dan simpul anyam yang kedua adalah simpul anyam ganda. Simpul anyam tunggal itu berguna untuk mengikat atau menyambung dua utas tali yang sama besar tapi licin, ya. Karena kalau licin, kita menggunakan simpul mati itu akan mudah lepas. Agar sambungan itu tidak mudah lepas karena dia licin, maka kita harus menggunakan simpul anyam tunggal. Nah, bagaimana kalau kita ingin menyambung dua utas tali yang tidak sama besar, apalagi tidak sama besarnya itu basah atau licin? Maka kita gunakanlah simpul anyam yang kedua, yaitu simpul anyam ganda. Baiklah, sekarang kita akan awali dengan praktek menggunakan simpul pangkal. Adik-adik, simpul pangkal itu, ya, pertama untuk mengikat tali pada tiang, ya, atau merupakan simpul awal untuk mengikat sesuatu. Atau nanti apabila kalian sudah bisa menggunakan simpul tersebut, maka kita juga bisa menggunakan simpul pangkal untuk membuat tandu, ya. Caranya adalah ini, misalkan tongkat. Karena tongkat itu pendek, kita bisa menggunakan simpul pangkal cara pertama. Cara pertama adalah ini tali kita putar ke atas satu kali, putar sekali lagi seperti awal,
letakkan di bawahnya. Lalu masukkan ke dalam salah satu ujung dari tongkat tersebut, lalu ditarik. Nah, ini jadilah dia simpul pangkal. Oke, sudah bisa adik-adik? Ya, mudah-mudahan kalau kalian sudah bisa, kalian bisa melatih untuk anak-anak penggalang atau anak-anak siaga. Cara yang kedua, apabila tongkatnya ini panjang, contohnya tiang listrik atau pohon, maka caranya pertama-tama kita libatkan ini seperti ini, lalu silangkan ke atas, ya silangkan. Nah, masukkan lagi ke dalam sosok yang kedua. Nah, ini juga akan menghasilkan simpul pangkal. Bisa dipahami? Silakan kalian praktekkan dengan menggunakan tali kalian masing-masing, ya. Oke. Baik, selanjutnya adalah simpul jangkar. Simpul jangkar ini dengan mudah saja kita. Sebenarnya kalau menggunakan jari-jari juga bisa simpul pangkal dengan cepat seperti ini. Nah, ya. Ini bisa dimasukkan. Nah, ini simpul jangkar. Simpul jangkar bisa juga untuk membuat tandu darurat, ya. Simpul pangkal dan simpul jangkar itu dipadukan bisa untuk membuat tandu darurat. Jadi pertama-tama kita pakai simpul pangkal, lalu jangkar, seterusnya sampai ujung, baru kembali lagi ke simpul pangkal, ya. Itu cara pertama, kita menggunakan jari-jari kita, ya. Saya ulangi, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi cara yang kedua, apabila kita menggunakan langsung tongkat, maka mudah sekali. Perhatikan, ini tongkat, letakkan ke depan, lalu silangkan, ya, sini, lewat, yang tadi lewat atas, yang kedua lewat bawah. Lewat bawah, langsung masukkan ke sosoknya. Nah, ini jadilah dia simpul jangkar. Bisa jelas? Bisa dilihat? Bisa dilihat? Saya ulangi ya. Oke, saya ulangi. Ya, mudah. Lalu ini lewat atas, yang keduanya lewat bawah. Masukkan lagi ke dalam sosoknya. Nah, ini adalah simpul jangkar. Ya, kalau simpul pangkal kebalikannya simpul jangkar. Kalau simpul jangkar ini dari atas lalu ke bawah. Kalau simpul pangkal dari atas lalu ke atas lagi, masukkan sini. Nah, ini simpul jangkar. Yang tadi simpul pangkal. Sekali lagi adik-adik, simpul pangkal dan simpul jangkar bisa kita gunakan untuk membuat tandu darurat. Baik, sekarang saya akan contohkan cara membuat simpul mati. Tadi saya sudah jelaskan bahwa simpul mati itu berguna untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan tidak licin, ya. Baik, cara pertama kita buat ini sosok. Kita masukkan ujung tali yang satunya dari bawah ke atas. Libatkan ke depan melewati dua tali yang kita pegang, lalu masukkan ke dalam sosok dari atas ke bawah. Nah, ini jadilah dia simpul mati. Keunggulan dari simpul pramuka itu biasanya mudah dibuatnya, lalu tidak mudah lepas, dan ketika kita ingin lepas pun sangat mudah. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah simpul mati. Gunanya untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan tidak licin. Baik, selanjutnya adalah simpul anyam. Simpul anyam tunggal. Simpul anyam tunggal berguna untuk menyambung dua utas tali yang licin, ya. Besarnya sama tapi licin. Caranya hampir sama dengan simpul
mati tadi. Kita letakkan, ini sosok namanya, kita masukkan tali dari atas, putar ke depan. Nah, kalau simpul mati dari atas langsung ke bawah, kalau ini kita silangkan di sini. Nah, kita silangkan, masuk, baru kita tarik. Jadilah dia simpul anyam tunggal. Ya, adik-adik, selanjutnya adalah simpul anyam ganda. Tadi saya sudah katakan bahwa simpul anyam ganda itu untuk menyambung dua otas tali yang tidak sama besar. Jadi yang ini sebelah kiri besar, yang kita sebelah kanan ini lebih kecil. Dan ini biasanya licin atau basah. Agar dia tidak lepas, maka kita gunakan simpul anyam ganda. Caranya hampir sama. Buat sosok, masukkan dari bawah. Putar beberapa kali. Namanya ganda kan lebih dari satu kali. Putar sekali, putar lagi 2 kali, atau tambah lagi menjadi 3 kali. Setelah itu, tali yang tadi melalui sosok kita angkat sedikit, kita buat celah. Nah, kita masukkan ke dalam celah tersebut ujung yang kedua tadi. Nah, setelah itu kita tarik sama-sama. Baik, ya. Inilah dia simpul anyam ganda. Simpul anyam ganda gunanya untuk menyambung dua otas tali yang tidak sama besar atau licin atau juga basah. Baik adik-adik, saya yakin kalian sudah bisa semua. Dan semoga apa yang sudah kalian dapatkan pada saat ini, kalian dapat mengajarkannya kembali kepada paling tidak anak-anak penggalang di gudeg kalian masing-masing. Sekian, saya akhiri. Semoga pertemuan kali ini menyenangkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.